Oke, sudah muncul ya? Oke, sudah muncul ya? Oke, Bapak. Oke, wait, wait. Ini sambil saya record ya. Ini yang bawah nih recording. Coba saya cek. Oke, masih jalan. Oke, oke. Nanti saya edit aja ini. Oke, saya mulai ya. Ini berapa orang yang hadir? Saya cek dulu ya. Sekitar 40 orang ya. 40 orang yang hadir. Ini bismillah ya, saya mulai. Monggo, karena ini pakai Google Meet ya. Jadi silahkan kalian off cam nggak masalah. Akan tetapi tolong standby ya. Jadi ketika ada pertanyaan random yang saya ajukan, itu tolong kalian bisa merespon ya. Jangan sampai tidak ada jawaban, berarti kan nggak ada di tempat berarti. Oke. Oke, saya buka. Oke. Sudah muncul ya PPT-nya? Oke, Bapak. Udah, Bapak. Oke. Bismillah ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Mohon izin saya masuk ya pertemuan 6. Jadi pertemuan 6 ini saya kebagian membahas tentang basis data dan query dan reporting ya. Artinya kalian akan saya ajari bagaimana sih pentingnya pelaporan dan bagaimana pentingnya data dalam sebuah sistem informasi. Oke, dalam hal ini yang akan saya contohkan adalah bagaimana sih implementasi SIM-RS bagi rumah sakit. Jadi seperti yang kalian ketahui, SIM-RS itu kan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Jadi SIMRS atau SIM-RS. Oke. Karena ada kalimat manajemen di sini, artinya fungsi yang ditawarkan sistem ini tidak hanya fokus ke sistem saja, akan tetapi semua aspek pelayanan maupun manajemen maupun aspek pendukung yang ada di rumah sakit itu semua dihandle dan dikelola oleh sistem informasi. Oke, sebelum saya lanjut mohon izin, jelas gak suara saya? Ini saya tidak menggunakan headset ya, khawatirnya kurang jelas. Jelas, Jelas ya, Bapak. clear ya, oke. Silahkan kalian dengarkan sambil tidur-tiduran, sambil makan silahkan. Akan tetapi jangan ditinggal ya. Jadi salah satu kelebihan online ya, itu kalian bisa sambil nyambi ya, atau sambil melakukan kegiatan yang lain dengan tetap fokus ke pertemuannya. Oke, ini tolong difokuskan karena ini saya coba 2 pertemuan ya, sehingga nanti kalian bisa siap ya untuk UAS ya. Jadi kalau ada yang tidak mendengarkan atau mungkin kurang fokus ya, itu biasanya ketika UAS akan menghasilkan nilai yang kurang seperti itu. Oke. Oke, ini penjelasan yang tahun lalu ya. Ini saya jelaskan kembali. Jadi SIM-RS ini sampai masih ada ya coret-coret yang saya lakukan ya. Jadi bagaimana pengertian dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Oke, ini saya jelaskan secara teori ya. Nanti saya jelaskan secara yang bahasa lebih mudah. Jadi kalau secara teori, SIM-RS adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis di layanan kesehatan dalam bentuk koneksi jaringan. Oke, ini saya note di sini. Jadi koneksi jaringan. Kemudian pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Jadi yang perlu kami garis bawahi atau kami note di sini adalah berbentuk koneksi jaringan. Apa yang dimaksud koneksi jaringan? Jadi sistem di sini ini sangat bergantung dengan koneksi ataupun mungkin internet ya, internet atau mungkin bagaimana pertukaran data yang ada di rumah sakit. Nah, dalam hal ini koneksi jaringan yang ditawarkan ini ada 2 tipe yang biasanya digunakan. Yang pertama itu menggunakan WiFi atau orang sebut wireless ya. Jadi
Wireless itu berarti tanpa kabel. Nah, koneksi ini sangat mendukung untuk menghemat penggunaan kabel di rumah sakit. Jadi, asumsinya anggaplah kalian punya rumah sakit atau kalian kerja di rumah sakit ya. Kemudian mau menggunakan sistem itu berarti harus menyediakan beberapa titik dari modem ya, ataupun switch ya, switchnya sehingga nanti bisa menyebarkan jaringan WiFi. Oke, kekurangannya apa? Ada yang tahu? Kekurangan jaringan WiFi? Ada yang tahu nggak? Coba siapa ya? Saya sambil cek ya. Oke. Nah ini Mbak Lailatul ini. Ada? Nih. Lailatul Azizah ada? Ada? Ini? Lailatul Azizah. Atau kalau gak ada ini, Safira. Safira Nuroyinia. Ini muncul ya, ini saya sedang share halaman Google Meet-nya ya. Atau munculnya PPT-nya? Kalau di kalian. Muncul. Google Meet-nya ya. Oke, Bapak. Ya, muncul Bapak. Oke, Safira, ayo. Safira di mana ini? Ini nih, saya unmute nggak bisa. Bapak. Oke, Safira. Tadi standby nggak? Kalau nggak, saya ulangi pertanyaannya. Standby, Bapak. Standby, oke. Kira-kira apa jawabannya Safira? eh jadi WiFi atau jaringan wireless ya, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Mbak Safira, salah satu atau mungkin beberapa kekurangan dari jaringan wireless itu apa? Di rumah sakit. Kadang suka lemot, Pak. Kadang suka lemot. Oke, boleh. Lemot itu banyak penyebabnya ya. Bisa dari provider ISP-nya ya, atau internet service providernya, atau brandnya, atau bisa jadi dari tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Safira sudah jawab ya. Oke. Ini sekarang muncul tab-tabnya lagi ya. Tab dari PPT-nya ya. Iya, Bapak. Oke. Khawatirnya ada jeda ya. Oke, ini saya sampaikan tadi sudah disampaikan dari Mbak Safira ya. Jadi salah satu kekurangan dari WiFi adalah jaringannya bisa jadi lemot, Pak. Oke, benar. Oke, hanya saja ini perlu saya detailkan. Jadi penyebab atau yang di lapangan kenapa wireless ini biasanya bisa jadi pilihan tapi bukan yang utama. Jadi kebanyakan di rumah sakit itu tetap menggunakan WiFi untuk sistemnya ya, tapi bukan pilihan utama. Jadi yang biasa dipakai adalah menggunakan jaringan kabel atau menggunakan LAN. Oke. Kenapa tidak menggunakan WiFi? Oke. Jawabannya adalah di rumah sakit itu unitnya sangat besar atau sangat luas. Asumsinya banyak ruangan yang harus tercover dengan modem. Kalau misalkan ruangan itu siap ya dengan, jadi WiFi kan sistemnya ada modem pusat dan ada modem cabang kan. Jadi modem pusatnya itu harus bisa menyebarkan jaringan ke modem cabangnya. Oke, sedangkan kondisi di lapangan di rumah sakit itu cenderung ya, itu banyak dinding ya yang berbahan dasar beton. Jadi bukan hanya batu ya, tapi beton yang dia dicor. Ketika ada kondisi yang demikian, maka sinyal WiFi tidak akan bisa tembus ke ruangan itu. Anggaplah modemnya di luar ya, tepat di depan pintunya gitu. Tapi karena ada ruangan yang seperti itu sinyalnya nggak mungkin masuk.
atau mungkin akan masuk tapi sangat kecil sekali sinyalnya. Nah, oleh sebab itu beberapa kondisi di lapangan rumah sakit itu menggunakan jaringan LAN atau kabel di dalamnya. Oke. Jelas ya? Jelas? Halo? Iya, Bapak. Oke. Jelas Bapak. Ya. Oke, tetap harus cepat ya responnya ya. Jadi saya pengen seperti suasana di kelas ya. Jadi jangan hanya saya aja yang bicara di sini. Kalau saya aja, saya mending record sendiri jadinya. Saya record, kalian tinggal nonton ya. Saya upload di YouTube nanti biar kalian bisa mengulang-ulang, itu bisa juga. Oke, cuman saya pengennya ada interaktif ya. Artinya saya menyampaikan, kalian ada feedbacknya, ada responnya. Oke. Next. Nah, ini mengapa harus SIM RS? Jadi kenapa SIM RS ini penting sekali ya? Yang pertama adalah SIM RS ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Jadi dengan adanya SIM RS itu rumah sakit akan lebih pede atau lebih merasa, oh saya rumah sakitnya unggul ini. Saya rumah sakitnya beneran niat untuk dibuka karena saya sudah memiliki sistem di dalamnya. Berbeda dengan unit atau mungkin instansi atau mungkin rumah sakit ya yang belum ada SIM RS-nya, itu dia akan dipertanyakan, loh ini niat gak buka rumah sakit? Kenapa sistem SIM RS ini yang sifatnya wajib aja tidak ada? Nah, SIM RS di dalamnya ini menganut beberapa fungsi. Salah satunya adalah rekam medis elektronik, kemudian resep digital ya atau elektronik. Nah, ini ranah kalian ini ya. Ini saya note ya. Saya kasih pen ya. Mana pen tadi? Nah, ini. Saya kasih resep elektronik. Jadi, kenapa resep elektronik ini penting? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya sama resep yang manual. Kenapa resep elektronik itu menjadi pilihan dibanding resep yang manual? Kira-kira kenapa? Oke, ada yang tahu? Cluenya gini, kalau resep manual yang ditulis tangan oleh dokter atau orang atau nakes ya, itu cenderung banyak multi persepsi. Kalau orang itu misalkan kebagian dia baru masuk ya, baru kerja, kemudian sejauh ini dia pengalaman praktek sudah, akan tetapi tulisan yang dibaca selama PKL atau praktek itu cenderung mudah dibaca, sehingga dia terbiasa mengerjakan resep dokter yang gampang dibaca. Kemudian dia pindah kerja atau mungkin dia akhirnya mengalami pekerjaan yang sebenarnya. Dia kerja di rumah sakit di bagian apotek ya, kemudian dia kebagian untuk bagaimana membaca resep resep manualnya. Ini bisa menjadi PR yang sangat besar karena resep atau tulisan dari nakes atau dokter itu kemungkinan tidak bisa dibaca dengan baik, apalagi kalau Anda adalah orang yang baru bekerja. Itu adaptasinya kan sulit ya, maksudnya belum terbiasa dengan pola garis yang dituliskan oleh nakes atau dokter tersebut. Sehingga dengan adanya SIM RS, resep yang manual tadi yang ketika menimbulkan multi persepsi ya, maksudnya dokter mau nulis paracetamol misalkan, kemudian kalian salah baca, ternyata yang dikasih cuman obat, anggaplah vitamin C, anggaplah kalian cuman ngasihnya Ambeven ya seperti kemarin yang saya contohkan. Jadi kan beda banget ya. Jadi orang sakit apa, resepnya paracetamol, kemudian dikasihnya obat yang lain seperti itu. Contoh aja. Jadi real di lapangan ini sangat-sangat kompleks sekali. Jadi harapannya resep elektronik ini mencegah yang namanya multi persepsi atau asumsi ganda dari resep yang dituliskan oleh dokter. Jadi pasien tidak akan dirugikan karena ketika menggunakan elektronik kan tulisannya seperti ini. Tulisannya jelas, tulisannya clear, dan nama obatnya juga jelas. Nama obatnya jelas, kemudian dosisnya jelas, diminum berapa kali, kemudian obatnya misalkan termasuk obat
harus resep dokter atau tidak. Nah, ini kan jelas banget ketika menggunakan resep elektronik. Kemudian ada arsip digital, pengolahan data citra radiologi, dan INACI-BIJIS. Nah, INACI-BIJIS ini kalau rekam medis akan belajar, tapi karena kalian farmasi, kalian cukup di bagian resep elektronik. Oke. Kemudian SIM-RS juga dapat diintegrasikan dengan program pemerintah ya atau Pemda seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, SPGDT, dan Sisrut ya, dan asuransi lainnya. Jadi SIM-RS itu nggak boleh aplikasi yang dia mandiri, nggak boleh. Jadi aplikasinya dia harus sinkron ya dengan beberapa program yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai dia itu cuman bisa merekam aja, jangan. Jadi harus bisa mensinkronisasi data dengan sistem kesehatan pemerintah yang lain. Oke, kemudian fitur-fitur dari SIM-RS itu ada 3, yaitu adalah front office, back office, sama integrasi. Jadi front office itu dimaksud, nanti akan kami jelaskan. Nanti ada integrasi, ini berarti dia harus bisa terkoneksi dengan sistem yang lain. Nah, kebanyakan sistem ini susah integrasinya karena memang database yang digunakan itu berbeda. Contoh biasa dengan sistemnya, ini saya pakai asumsi yang gampang ya mungkin ya. Database yang beda tuh kayak kalian beli bensin gitu ya, beli bensin. Anggaplah bensin itu database A. Kemudian database B itu air. Nah, bensin dan air itu cenderung tidak bisa menyatu, seperti minyak dan air. Jadi kayak, oke, dia dikocok-kocok mungkin ya, botolnya dia mungkin akan tercampur, tapi dia akan misah lagi. Berarti kan nggak ada integrasi di situ. Itu gampang kayak gitu. Tapi kalau dalam sistem, contoh SIM-RS dia menggunakan database MySQL. Artinya database yang biasa digunakan oleh SIM-RS itu pasti MySQL namanya. Kemudian aplikasi dari pemerintah itu ternyata tidak menggunakan MySQL. Dia menggunakan database yang lain, contoh Oracle ya. Kemudian ada Microsoft Access, kemudian pakai Mongo database dan sebagainya. Intinya beda dengan MySQL. Nah, otomatis pertukaran datanya tidak bisa terjadi karena database yang digunakan itu berbeda. Nah, ini pemerintah sudah mengantisipasi nih. Jadi ada peraturan tentang KMK ya, tentang standar metadata ya. Jadi memang sudah diatur database-nya sebaiknya menggunakan database ini, sehingga nanti ketika mau dilakukan integrasi itu mudah karena database-nya sama. Oke, contoh lagi. Kalian misalkan punya motor Honda ya, sorry saya sebut merek ya, motor H ya, brand H. Kemudian kalian coba servis ke brand S misalkan. Apakah bisa? Belum tentu, karena spare part-nya kan belum ready. Kemudian kebanyakan spare part yang dipakai kan brand S pasti berbeda dengan brand H, misalkan seperti itu. Nah, ini berarti tidak terjadi integrasi. Jadi kalau kalian mau integrasi ya kalian motornya apa, servisnya di mana, itu bisa. Kecuali kalian servis di bengkel yang umum, itu mungkin dia menyediakan berbagai macam spare part ya dari berbagai macam brand ya. Tapi kalau di brand yang spesifik, kalian servis di salah satu, misalkan kalian motornya brand H ya, servisnya di brand H juga, itu bisa sinkron karena memang semua alat dan semua spare partnya itu ready semua. Oke, itu contoh aja. Oke, ini metode pengembangan SIM-RS ya. Ini nanti misalkan waktunya nggak cukup ya. Ini saya baca tadi Google Meet 1 jam ya ternyata ya. Beda sama beberapa tahun lalu ya. Kalau beberapa tahun lalu tuh unlimited. Kalau Google Meet sekarang mungkin dibatasi ya, cuma 1 jam ya. Mungkin kalau nggak nutut saya share yang materi ke-7 ya. Nanti kalian coba baca. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Kalau perlu juga, Pak saya butuh yang recording juga. Oke, saya record. Atau Pak saya mau ada kelas lagi pertemuan ke-7, oke nanti saya berikan kelasnya seperti itu. Oke, ini metode pengembangan sistem ya. Ini tidak hanya SIM-RS tapi seluruh sistem yang dibikin. Contoh kemarin ada saya coba sistem farmasi ya, apotek itu sama alurnya. Jadi yang pertama sebelum kita bikin sistem adalah kita harus melakukan analisis kebutuhan pengguna. Jadi kita harus tanya ke orang yang mau pakai nih, kalian mau aplikasi gimana? Kemudian fiturnya apa saja, data yang dipakai apa saja, laporan yang diperlukan apa saja.
Contoh kalau apotek kan dia ada sistem input ya. Input berarti data yang masuk ya. Jadi obat yang masuk tuh dimasukkan, kemudian harga kulakannya berapa, kalian jual berapa, nanti kan ketemu tuh marginnya. Untungnya berapa. Kalikan sama stok kalian tuh ada berapa. Sudah ketemu. Kemudian kalau obat kan berarti harus masuk juga kategorinya ya, jenisnya ya. Ada obat umum, ada obat keras, ada mungkin ya kalian yang lebih tahu jenis-jenis obat ya, saya tahunya cuma dua, jadi obat umum sama obat keras. Kalau obat keras itu berarti ada simbol K-nya. Biasanya dibeli harus menggunakan resep dokter. Nah, itu dimasukkan di sistemnya nanti. Kira-kira obat yang kalian butuhkan apa. Nah, nanti banyak lagi laporannya seperti apa. Apakah laporan harian aja, atau ada laporan mingguan, atau laporan bulanan saja, atau ada laporan tahunan juga. Karena yang namanya sistem ya, itu minimal ada CRUD ya. Jadi CRUD. Jadi ada create, ada read, ada update, ada delete. Jadi bisa bikin data, bisa melakukan update data. Read ya. Read itu bisa membaca data dengan baik, pengirimannya lancar. CR ya. Habis itu U itu update. Jadi data yang sudah diubah, ada yang keliru nih, atau salah, itu bisa diupdate datanya. Misalkan kalian stoknya 500, ternyata petugas kalian yang bekerja itu masukannya cuma 200, kan berarti salah tuh dia masukannya. Berarti tinggal diedit, nanti dikembalikan ke 500. Nah, sistem yang bagus sekarang lebih canggih lagi. Kalau ada proses editing, itu akan tercantum siapa yang mengubah terakhir. Kenapa demikian? Karena sistem contoh SIM RS atau SIM apotek itu kan dipakainya bukan satu orang, tapi oleh tim kan. Jadi ketika tidak ada fitur last save-nya, jadi last save itu berarti disimpan oleh siapa dengan username siapa itu muncul. Kalau nggak ada sistem kayak gitu, itu bisa menjadi awal pertengkaran dalam tim kalian. Jadi misalkan ada kesalahan data, kemudian nggak ketemu, loh siapa yang bikin ini? Nah, nanti saling menebak, kemudian nggak ngaku yang misalkan ngubah, itu awal dari pertengkaran gitu. Contoh aja ya. Kemudian ada analisis, setelah itu dibikin ya dalam bentuk skema-skema. Kemudian ada perancangan ya, kalian mulai bikin dari bentuk flowchart, kemudian DFD, ERD itu mulai dibikin sampai ke desain interface. Jadi gambar-gambarnya sudah mulai dibikin di proses perancangan. Kemudian ada development, ini proses ngoding di sini. Jadi aplikasi yang akan dikembangkan itu kan berupa kode nanti ya. Kemarin sudah saya tunjukkan kode-kodenya seperti ini. Jadi dari gambarnya, dari jenis masukannya, kemudian laporannya itu dimasukkan semua ke dalam kode sehingga bisa menghasilkan sistem yang smart ya, yang pinter dengan menggunakan bahasa mesin. Kemudian ada implementasi dan testing ya. Jadi sistem yang dimasukkan atau sistem yang sudah dibikin itu akan dilakukan implementasi atau pemasangan. Anggaplah kemarin kan sudah saya coba tuh testing ya, saya demokan juga. Nah, sistem itu nantinya harus segera dipasang ke tempat yang dituju ya. Misalkan apotek A, apotek B dan sebagainya. Itu kalau yang apotek. Tapi kalau yang SIM RS berarti harus segera dipasang di rumah sakit yang dituju. Oke, kemudian the last step ya, ini ada pemeliharaan atau maintenance. Jadi aplikasi yang sudah dibikin itu bukan dibikin, dipasang, selesai, tidak. Tapi aplikasinya harus segera dilakukan atau dibikin yang namanya perawatan berkala atau maintenance ya. Anggaplah kayak di WA ya. WA tuh ada fitur update ya, ada backup ya. Backup itu bisa kalian pilih. Backup tuh salah satu proses pemeliharaan WA yang kalian lakukan mandiri. Kalau misalkan data kalian dirasa penting semua, kalian bisa memilih auto backupnya itu mau per hari. Itu kalau kalian merasa datanya penting banget. Tapi kalau WA kalian misalkan kalian jadikan wah ini cuman duniawi gitu ya, kalian bisa lakukan dalam 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, atau not now ya, atau never ya, atau tidak pernah, itu bisa juga. Jadi ketika ada proses backup atau pemeliharaan sistem atau mencadangkan sistem, itu dia tidak akan dilakukan kalau kalian memilih yang never itu. Oke, ini contoh ya, ini kerangka dalam pengembangan sistem. Ini sangat luas sekali karena sistem itu selalu saya sampaikan seperti bikin rumah.
Kalian bikin rumah itu gak bisa langsung jadi selesai kalian beli, gak bisa. Kalau kalian mau bikin rumah impian, kalian harus merancang dengan desain kalian sendiri. Kamarnya sebelah mana, kemudian musolanya sebelah mana, tamannya sebelah mana, rumahnya ngadep timur atau ngadep utara atau ngadep barat atau ngadep selatan, itu kan ada plus minusnya ya. Misalkan yang ngadep timur, rumah ngadep timur tuh punya positif yang banyak. Jadi ketika pagi dia akan kena sinar matahari yang bagus, vitamin D ya. Jadi jam 5 sampai jam 7 tuh vitamin D-nya bagus sekali. Kalian mau berjemur pun sepertinya gak akan gosong ya di jam segitu ya. Kalian jogging pun akan bagus itu. Ke kulit kalian, ke rambut kalian itu bagus. Itu rumah yang ngadep timur, jadi kalian berjemur aja itu sudah sehat. Nah, akan tetapi ketika agak siang dia mulai mulai teduh gitu karena mataharinya kan muter ya. Oke. Berganti ke rumah yang ada barat. Yang ada barat ini kebalikannya, pagi dia aman, nggak kena matahari, siang sampai sore dia kena, dan kenanya matahari yang panas biasanya. Yang langsung tinggi ya, bukan matahari yang hangat ya. Kalau yang pagi kan hangat ya sinarnya ya. Jadi nggak bikin gosong, nggak bikin kalian hitam ya, misalnya kalian mau berjemur itu aman. Tapi kalau yang ngadep barat itu kenanya ya panas terus seperti itu. Dan pengaruh juga ke cat-cat, mungkin temboknya lebih cepat rusak dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi harus dispesifikasikan. Itu berlaku juga dengan sistem. Jadi sistem itu nggak bisa saya pengen aplikasi apotek. Oke, saya bikin. Selesai, lo kok kayak gini? Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dirancang dengan baik. Ada kontraknya, ada draftnya, ada blueprintnya. Kalian memberikan informasi, kemudian ada programmer yang bikin. Jadi sistem yang dibikin tuh harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Makanya step pertama ini penting. Jadi step pertama keliru, step yang lain pasti akan keliru semua. Oke. Ini ya. Ini berlaku tidak hanya SIM-RS tapi seluruh aplikasi yang ada. Oke, ini landasan hukumnya. Jadi landasan hukum kenapa kok rumah sakit itu wajib ya menyelenggarakan SIM-RS itu sudah lama sebenarnya. Kalau SIM-RS ya, tapi kalau e-rekam medis itu baru 2022. Jadi rumah sakit yang baru berdiri itu harus memiliki SIM-RS di dalamnya. Oke, ini ada Permenkes nomor 82 tahun 2013. Jadi tentang informasi sistem SIM-RS. Kemudian ada Undang-Undang nomor 44 tentang rumah sakit. Jadi dibahas semua ya. Jadi karena Indonesia itu negara hukum ya. Jadi segala aturan atau segala aktivitas kita itu harus berlandaskan dengan hukum gitu. Kalau di tempat kerja harus berlandaskan dengan SOP. Jadi di tempat kerja atau misalnya di kampus ya itu ada SOP-nya. Mahasiswa telat melakukan KRS misalkan kayak gitu. Ya namanya gak ada di jurnalnya. Jangan kalian tulis manual, namanya sendiri itu gak boleh gitu. Jadi ada SOP-nya. Kalian bekerja juga nanti ada SOP-nya, ada aturannya. Jadi kenapa kuliah itu sangat dianjurkan? Karena ketika kalian lulus itu akan menjadi ya lulusan yang sesuai, apalagi kuliahnya beneran. Kalian masuk duduk itu bener-bener pengen cari ilmu, bukan ketemu temennya, bukan buat memamerkan ini loh saya baru beli make up baru, contoh ya ini sorry, misalkan jangan, tapi harus dengan niat saya pengen menimba ilmu, saya pengen jadi orang yang berhasil. Jadi ketika kalian lulus itu benar-benar yang didapat ilmu seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ini ada tentang rumah sakit juga. Jadi isinya ini ya. Setiap rumah sakit wajib melakukan pelaporan pencatatan semua kegiatan ya penyelenggaraan rumah sakitnya dalam bentuk SIM-RS. Jadi kenapa rumah sakit yang baru berdiri itu harus segera menyiapkan SIM-RS karena ada aturannya ini, Undang-Undang nomor 44 ini tahun 2009. Jadi setiap rumah sakit juga wajib memiliki SIM-RS. Nah, apalagi dikuatkan lagi ya oleh Permenkes nomor 82 tahun 2013 yang dia berbunyi rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS. Oke. Kemudian ada Permenkes turunannya lagi sebelumnya ya. Jadi setiap rumah sakit wajib melaksanakan SIRS ya atau Sistem Informasi Rumah Sakit tentang bagaimana penyelenggaraan dari SIM-RS. Nah, SIRS ini ada breakdown-nya lagi, cuman ini kami kenalkan aja ya supaya kalian familiar juga ya.
Nah, ini standar minimal SIM RS berdasarkan Dirjen Pelayanan Medik ya. Yaitu yang pertama harus ada data pribadi pasien, kemudian harus ada rawat jalan, ini yang front office ya. Tadi kan ada 3, front office sama back office. Rajalnya ini harus ada form kunjungan, form tindakan, form diagnosa, dan sebagainya. Ini akan dijabarkan lagi di aturan yang baru, standar metadata. Apa sih form-formnya itu? Kemudian ada rawat inap. Ini ada form kunjungan rawat inap, ada form diagnosa rawat inap, kemudian ada form sensus rawat inap. Sampai tindakan rawat inap ya. Ini ada semua, form visit rawat inap, form obat rawat inap. Nah, ini form obat ya. Jadi kalian kalau kerja di rumah sakit harus ini ada opsi ya. Saya kurang tahu kalau farmasi gimana. Cuman feeling saya atau bukan feeling ya, asumsi saya kalian ikut shift kayaknya. Ada shift gak kalau farmasi di rumah sakit? Mungkin ada keluarganya atau tetangganya gitu? Ada, Pak. Biasanya ada, Bapak. Ada. Ada berapa shift? 3. Sama 3 ya. Pagi, sore sama siang, malam ya malam. gitu ya. 3 ya berarti ya pakai shift ya. Nggih, Bapak. Oke. Iya, Bapak. Oke. Berarti kalau pakai shift itu ada kemungkinan kalian bisa masuk ketika lebaran ya. Ada kemungkinan di situ. Oke. Karena memang farmasi ini kalau tutup ya, apalagi misalkan Sabtu Minggu libur gitu ya. Terus orang yang sakit di Sabtu Minggu obatnya gimana? Nunggu Senin kah atau diberikan dulu kan nggak bisa. Ya memang harusnya ikut shift ya. Jadi harus ada yang standby. Nah, ini form obat. Jadi kenapa farmasi itu penting ya, the most important ya. Jadi farmasi yang bagus akan menghasilkan pengobatan yang bagus juga gitu. Jadi kalau obatnya misalkan keliru atau kandungannya rendah atau kurang pas, itu pasiennya akan lama sembuhnya. Nah, di sini farmasi ya. Jadi tolong kalian semester 6 ini harus benar-benar belajar dengan baik ya. Kalian misalkan, Pak, saya pinter banget gitu, saya mau bikin obat, silahkan tapi didaftarkan BPOM dulu. Atau biasanya yang cewek ini salah satu tips ya sebenarnya. Jadi farmasi tuh punya banyak entrepreneur ya, kalau kalian misalkan pengen berwirausaha atau pengen kerja sambil usaha ya. Jadi sekarang itu cewek itu kan pasti pakai skincare ya. Skincare itu ketika dia mau bikin brand itu pasti kerjasamanya salah satunya yaitu dengan farmasi. Jadi kalau farmasinya kalian bagus, kan bisa mungkin ya bikin sendiri, atau mungkin kalian menggait dokter dan sebagainya untuk menjadi mitra ya. Kemudian nanti kalian bikin produk sendiri. Saya kurang tahu campurannya apa ya. Yang penting jangan pakai bahan-bahan berbahaya ya, kayak merkuri dan sebagainya itu jangan dipakai. Jadi pakailah bahan-bahan yang bagus ya. Nah, itu bisa laku itu, karena saya yakin kayaknya tren sekarang nih beda dengan tren saya. Tren saya dulu kita itu berlomba-lomba itu mempercantik mungkin dari dalam ya, mungkin ya kalau di 2020 ke bawah mungkin, atau mungkin 2015 ke bawah ya. Tapi tren 2025 ke atas ini yang tampak luar yang dibaguskan ya. Jadi kenapa skincare itu mungkin salah satu yang mungkin lagi hype ya, dan mungkin akan bertahan lama, dan salah satu dari celah bisnis kalian yang bisa kalian coba ya. Oke, itu untuk obat. Kemudian ada pembayaran rawat inap ya, ini berarti billing. Kemudian ada front office lanjutannya, ada IGD ya. Jadi yang di rumah sakit yang belum tahu, ada rawat jalan, rawat inap sama IGD. Kemudian ada penunjangnya, ini ada lab, radiologi, ada CT scan dan sebagainya ya. Ada fisioterapi juga. Jadi unit di rumah sakit itu benar-benar luas ya. Jadi kenapa tadi saya di awal saya sampaikan kalau di rumah sakit pakai wifi gimana Pak? Boleh-boleh aja. Yang penting memang wifi-nya tuh bisa menjangkau ke seluruh jaringan atau seluruh unit di rumah sakit. Biasanya banyak pemancarnya di situ. Jadi pemancar satu ditangkap dan disebarkan oleh pemancar yang lain. Jadi saling-saling menyebarkan gitu. Tapi kalau yang tidak terjangkau, misalkan yang perlu cepat ya, kayak di ruang ICU atau NICU dan sebagainya, yang memang harus cepat banget, itu
biasanya tidak menggunakan wifi tapi menggunakan kabel, sehingga kabel tuh minim sekali gangguannya. Kalau wifi itu kena hujan biasanya akan menurun. Kemudian ada pemutusan kabel ya, misalkan kan masih ada kabel ya kalau wifi sebenarnya ya, kabel bawah tanah atau kabel di laut itu ada gangguan pasti wifi-nya kena juga gangguannya. Nah, seperti itu. Nah, farmasi. Nah, ini punya unit sendiri farmasi. Ini ada form kunjungan farmasi sama form item obat. Oke. Nanti jangan khawatir kalian ketika sudah bekerja itu, apalagi di rumah sakit umum ya, itu kalian pasti akan terbiasa ya dan hafal dengan jenis-jenis obatnya. Jadi jangan sampai tidak pede ya. Pak, saya minder mau kerja di rumah sakit karena obatnya banyak. Enggak, kalian akan terbiasa karena kebalik ya. Kalian bisa karena terbiasa nanti. Jadi ketika kalian nanti sudah bekerja, itu kalian pasti bisa karena kalian ketemu obat ini, pasien ini pasti obatnya ini. Contoh batuk ya, batuk dengan dahak yang hijau itu beda dengan dahak yang biasa. Hijau atau kuning ya, kan hijau atau kuning kan berarti batuknya itu mengandung bakteri ya, otomatis obat yang diberikan itu pasti ada antibiotiknya. Beda sama batuk yang biasa atau mungkin batuk yang tidak berdahak itu pasti tidak akan diberikan antibiotik. Nah, tapi antibiotik ada kadarnya juga, jangan sampai terlalu banyak juga nanti menjadi resisten dan bakterinya jadi kebal nanti ya, sehingga tidak mempan dikasih antibiotik seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga. Kemudian diperhatikan usianya juga, jangan sampai kalian samakan usianya sudah 50 ke atas, kalian kasih obat untuk yang usia bagus 20 tahun, 30 tahun, itu kan usia bagus tuh, 40 tahun masih bagus ya. Jangan disamakan obatnya, kalian sesuaikan sama usianya juga. Nah, ini ya item farmasi juga penting di situ. Oke, ini masuk yang tadi front office ya. Ini ada kamar operasi, ada form yang dibutuhkan juga, ini ada form database. Banyak ya, sampai ICD, ada tarif visit, tarif kunjungan, kelasnya ini kan ada kelas-kelasnya ya, ada harganya. Misalkan kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu pasti harga dari kamarnya pasti berbeda per harinya ya. Kemudian ada back office, ini lebih ke laporan-laporannya. Jadi habis dikerjain, kan kita ngelola laporan nih. Laporannya buat siapa? Buat rumah sakit ya, untuk direkturnya nanti dilihat, oh ternyata kunjungan bulan kemarin itu menurun dari bulan kemarinnya lagi. Ini laporan yang bisa berbicara. Oke. Dan laporan juga perlu dikirimkan ke Dinkes nanti untuk dilaporkan. Dinkes kabupaten dikirimkan lagi ke Dinkes provinsi. Dinkes provinsi dikirimkan lagi ke Kementerian Kesehatan atau di pusat ya. Nanti Kementerian Kesehatan baru dilaporkan ke presiden seperti itu. Jadi memang ada hierarkinya ya, ada urutannya. Jadi jangan sampai kalian bikin data yang ngawur ya, dibagus-bagusin, jangan. Kalau bisa sesuaikan aja sehingga nanti kondisi real di lapangan itu bisa terbaca, dan mutu yang bagus itu beneran bagus mutunya. Jangan sampai mutunya kurang, kalian bikin laporan yang bagus, itu gak boleh, itu harus sesuai dengan mutu yang ada. Oke, ini ya. Ini sampai laporan pendapatan farmasi. Nah, ini biasanya kalau ini saya orang awam kalau farmasi ya, ini pasti form yang dipakai ini berarti form harga beli obat, kemudian dikurangi harga jual, kemudian mungkin ada fee yang diberikan misalnya ke dokter atau ke nakes yang lain, baru nanti ketemu ini bersihnya berapa dan dikalikan oleh berapa pasien selama berapa hari. Maka muncullah ini laporan pendapatan farmasi. Nah, ini ya. Oke, ini ada integrasi dari SIM-RS, ini ada 9, jadi ada e-claim, ada SEP BPJS. Nah, ini yang 1, 2 ini sama ya. Jadi sekarang itu ketika mau ke rumah sakit itu kalian tidak bisa langsung ke rumah sakit. Kalian harus melalui Vaskes tingkat pertama terlebih dahulu. Jadi kalau Vaskes tingkat pertama, misalkan saya kan di klinik nih, saya di Pejagan itu ya pasti tahu kalau yang orang Bangkalan ada klinik di situ. Nah, itu nanti akan ngeluarin misalkan, oh ini ternyata perlu dirujuk, berarti nanti ada surat rujukan. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit, nggak bisa, kecuali dalam kondisi darurat, misalkan kecelakaan atau ada kondisi yang urgent ya, yang memang klinik nggak bisa mengcover, pasti langsung ke rumah sakit.
Oke, di rumah sakit pun ditanya, misalnya kecelakaan tuh mau pakai BPJS tuh ditanya lagi, apakah ada laporan kepolisiannya atau tidak. Kalau nggak ada laporannya itu nggak bisa BPJS, pasti dipakein umum. Dan kalau umum kalian harus siap minimal 5 juta itu untuk CT scan dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti prosedur, melaporkan dulu kejadian kecelakaannya, kemudian ada surat kepolisiannya, itu bisa jadi lampiran untuk menggunakan BPJS di rumah sakit. Oke, ini sampai yang 9 ini ada dashboard farmasi. Oke. Nah, ini alur data ya. Jadi alur data itu penting sekali. Jadi dari data rumah sakit, saya baca dari sini ya. Itu dijalankan untuk membentuk sebuah sistem. Ini sistem informasi rumah sakit atau bahasa sekarang ini SIM-RS ya. Kemudian data tadi akan diolah menjadi sebuah informasi. Oke, jadi kemarin kenapa saya ajari bedanya apa informasi dan data? Kan sudah tahu tuh kalau data tuh sifatnya mentah, kalau informasi adalah hasil dari data yang sudah diolah yang siap untuk dilaporkan. Nah, informasi yang tadi ini dilaporkan ke direktur rumah sakit. Untuk apa? Untuk melakukan rencana nih, misalkan dalam bulan ini tren rumah sakit saya bagaimana ya? Apakah butuh obat apa ya? Nah, ini akan menghasilkan dari informasi yang tadi. Contoh, ketika musim hujan itu umumnya ya, tren yang naik itu tren sakit DBD biasanya. Atau sakit demam, batuk pilek karena memang imunitas menurun ya, apalagi habis kena hujan, habis kena cuaca yang tidak stabil, panas dingin berubah-ubah gitu ya, itu cenderung tubuh itu adaptasinya agak sulit dan akhirnya kena flu, kena demam, kena pilek seperti itu. Nah, ketika direktur itu membaca laporan, ternyata di bulan kemarin banyak pasien yang DB, banyak pasien yang batuk pilek dan sebagainya, otomatis direktur memerintahkan kepada stafnya atau unitnya untuk ayo coba dibanyakkan nih obat untuk DBD atau apapun itu ya yang memang untuk pengobatan ini karena memang trennya lagi naik nih. Nah, itu yang disebut dengan keputusan. Jadi direktur yang bagus itu bikin keputusan berdasarkan data yang ada di sebuah sistem yang dilaporkan. Oke. Kemudian keputusan itu dilaksanakan tuh oleh satuan pelaksananya. Makanya kan ada wakil direktur di bawah itu ya, nanti berikan instruksi sampai akhirnya menjadi kegiatan. Oke. Kegiatannya apa? Mungkin ada penyuluhan, ada pemberian imunisasi contoh ya. Kemudian ada musim hujan nih, biasanya kan rawan DBD, demam berdarah. Penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya dari nyamuk misalkan. Oh, berarti coba dilakukan fogging ya. Kemudian edukasi ke masyarakat jangan menyimpan benda-benda yang bisa menampung air sehingga nanti bisa menyebabkan ada nyamuk tuh di situ berkembang ya. Nah, itu jangan. Nah, ini data ini berlangsung secara terus-menerus nih. Jadi, keputusan yang bagus itu selalu berdasarkan oleh data dan informasi. Jangan sampai berdasarkan pakai insting ya. Mungkin insting boleh lah, boleh sesekali ya. Cuman sebisa mungkin harus selalu menggunakan data dan informasi. Nah, ini untuk pimpinan ya. Kalau kalian misalkan kelak jadi Pak, saya ternyata bekerja kemudian alhamdulillah jadi kepala unit farmasi. Wah, alhamdulillah berarti kalian punya amanah di situ ya, punya jabatan, punya power juga. Kalian itu jangan disia-siakan. Kalian harus benar-benar mengabdi dengan baik di situ. Jadi jangan sampai kalian bikin keputusan tanpa melihat data dan informasi. Ini juga berlaku ke sistem ya. Sistem yang bagus juga demikian. Oke. Nah, ini implementasi aplikasi SIM-RS ya di rumah sakit. Ini upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan di era digital ya. Ini ada berapa menu. Nah, ini saya ambil dari RS Online ya 2024. Ini nanti saya update yang 2026 ya. Jadi rumah sakit di Indonesia itu kebanyakan masih yang tipe C ini ya, tipe C sekitar 1602. Jadi tipe C yang masih banyak, sedangkan yang tipe A ini hanya 63. Oke, tahun lalu ada pertanyaan nih, Pak, apa bedanya tipe A sama tipe B sama tipe C sama tipe D? Oke, yang membedakan adalah kalau semakin tinggi tipenya itu semakin banyak polinya biasanya. Kemudian semakin bagus tingkatannya, bukannya yang tipe
bukan A itu gak bagus, bagus juga, cuman tingkatannya akan semakin modern. Harganya juga semakin mahal. Dan pasien yang berobat itu cenderung sakit yang sudah parah ya. Jadi yang sakit kanker, sakit metastase dan sebagainya itu ya CA biasanya itu umumnya diobati di rumah sakit tipe A yang memang sarana prasarannya dia mendukung. Nggak mungkin orang kena kanker kemudian diobati di rumah sakit tipe D. Mungkin bisa bisa aja ya, cuman tidak akan seefektif di tipe A karena memang tipe A tuh punya prosedur khusus untuk penanganan pasien kondisi CA ya atau kanker. Ini ada yang non kelas ya. Ini ada 74. Kemudian ada 27 yang D Pratama ya. Kemudian ada kelas D, ini ada 1000. Banyak sekali ya kelas D. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin tidak ada, Bapak. Belum ya? Oke, saya lanjut. Oke. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan. Nah, ini ya, ini sampai berbentuk kerucut ya. Jadi ada yang paling penting ini peningkatan akses ya. Jadi sarana prasarana itu harus diperbaiki benar ya. Karena Indonesia ini bukan negara yang simple ya, artinya dalam satu pulau bukan ya, tapi Indonesia tuh terdiri dari berbagai macam pulau dengan banyak sekali karakter masyarakat, ada karakter budaya juga, karakter agama yang berbeda-beda sehingga akan sangat bermacam-macam di situ. Oleh sebab itu saya suka dengan pemerintah yang beberapa tahun sekarang ya. Ini mereka sangat fokus untuk peningkatan ini. Jadi bagaimana diperhatikan banget ya orang yang mau kuliah, mau sekolah itu dikasih beasiswa. Ya untuk apa? Ya untuk ini. Untuk meningkatkan ini, bagaimana peningkatan akses sampai ke peningkatan sumber daya kesehatannya atau SDM-nya ya. Jadi SDM itu penting sekali, misalkan apalagi di zaman sekarang ya, SDM itu hal yang sangat penting. Jadi yang membedakan rumah sakit A sama rumah sakit B contoh ya, itu biasanya dari SDM juga. Jadi SDM itu terbentuk dari culture, dari kebiasaan. Kalau kalian biasa berkumpul dengan orang yang pintar ya, contoh mungkin ya, itu pasti kalian akan ketularan pintar. Kalau kalian terbiasa berkumpul dengan orang yang kurang pintar atau males ya, atau mungkin punya sikap yang kurang baik, itu pasti kalian akan ngikut ya. Kalau sering-sering ya, tapi kalau kalian punya iman yang bagus, kalian punya barrier diri yang bagus, perlindungan diri yang bagus ya, berarti akan aman di situ. Tapi kalau kalian belum punya itu kurang biasanya seperti itu. Nah, ini kemudian ada peningkatan mutu akreditasi rumah sakit. Jadi kalau yang biru ini diperhatikan, ini akan berlangsung di yang kuning. Jadi sarana prasarana cukup, ada alat kesehatan yang cukup, sistem rujukannya cukup, sama pemanfaatan teknologinya cukup. Ini akan secara langsung berdampak, maka akreditasinya akan meningkat di situ. Akreditasi apa? Ada yang paripurna, ada yang madya dan sebagainya. Itu yang akreditasi. Nah, akreditasi itu ikut di kelas. Ada yang akreditasinya paripurna tapi kelasnya masih D misalnya, masih C, masih B, itu bisa. Tapi kalau sudah kelas A, tipe A, itu otomatis rumah sakitnya sudah menganut ini yang lengkap sekali. Jadi pasien yang CA pun dia bisa tangani. Oke, gitu ya. Cara gampangnya gitu. Jadi tipe rumah sakit itu semakin tinggi tipenya, berarti penyakit yang berat itu semakin dapat ditangani. Itu kalau semakin tinggi. Contoh di Bangkalan ini tidak semua rumah sakit bisa ya mengeluarkan surat bebas narkotika. Kan kalau kalian mau kerja pasti pakai itu ya. Ada tes jasmani sama rohani ya. Rohani itu berarti psikotes. Tes jasmani itu bukan tes kesehatan seperti di puskesmas, bukan, tapi ada kesehatan dasar sama narkotikanya gitu. Nah, narkotika ini tidak semua rumah sakit punya. Jadi hanya ada rumah sakit yang tertentu yang memiliki, karena memang ada urin atau air seni ya, atau
kencing yang dicek di situ. Jadi ketika mau air seninya itu harus dicek seperti itu. Nah, itu ya, ini nggak semua rumah sakit ada. Biasanya di tipe B itu ada kok. Jadi tipe B itu ada, kalau tipe C itu bisa ada bisa tidak. Tapi kalau tipe D itu nggak ada biasanya. Seperti itu. Oke. Oke, ini ada uraian tugas ya, ini diperhatikan nih untuk pengembangan sistem sebenarnya ya. Ada koordinator, ada programmer. Jadi kalau ngembangin sistem itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Cuman kalau kalian punya, Pak, saya punya kemampuan, Pak, saya bisa bikin sistem sendiri. Oke, ini bagus, berarti kalian bisa mengadaptasi banyak jabatan di sini, banyak pekerjaan, karena memang nanti endingnya kan bisa buat kalian sendiri nanti, karena nggak dibagi-bagi kan. Kalau ini kan dibagi-bagi artinya. Ada programmer, ada ini kan dibagi-bagi tuh. Kalau kalian bisa bikin sendiri, kalian kelola sendiri, kalian pasarkan sendiri, kalian dapat tender sendiri, dapat pasien sendiri misalkan ya. Itu berarti untuk kalian semua. Kan enak juga kalian. Oke, ada sistem analis. Nah, sistem analis tuh harusnya semua nakes bisa ya. Jadi sistem analis sistem tuh berarti dia bisa memberikan informasi. Saya pengen menu ini, saya pengen laporan ini, itu yang disebut dengan sistem analis. Nah, ini membantu membuat dan mendesain laporan yang dibutuhkan oleh user. Nah, ini. Kemudian, nah ini daftar modul dari SIM-RS terimplementasi. Oke, yang pertama adalah aplikasi antrian pelayanan farmasi. Nah, ini harus ada ini. Nah, ini untuk pasien rawat jalan umum dan jaminan perusahaan yaitu dibedakan ya. Yang satunya untuk pasien JKN atau BPJS. Apakah boleh digabung, Pak? Boleh sebenarnya, cuman ketika digabung ini akan crowded sekali. Biasanya akan dibuat jalur khusus. Yang satu untuk pasien mandiri khusus ya. Yang berapa loket tuh untuk yang pasien BPJS misalkan seperti itu. Karena memang kebutuhannya lebih banyak gitu. Oke, misalkan yang B, C, D untuk BPJS, yang A untuk yang mandiri itu boleh. Nah, ini ada aplikasi antrian pasien. Yang satunya ini SIM-RS harus punya kayak gini. Jangan sampai kalian misalkan manggil pasien itu pakai nomor yang masih dipegang ya, jangan. Harus nggak boleh pakai. Kalau bisa sih nggak usah dipanggil, kalian tinggal mencet ya. Ada biasanya sistemnya nanti terkoneksi ya. Tinggal pencet nomor 37. Silakan ke loket 1. Nah, seperti itu. Jangan kalian yang ngomong, enggak, karena itu harusnya sistem yang berbicara ya, itu bisa seperti itu. Jangan pakai yang manual, itu nggak boleh ya. Kemudian ada aplikasi e-mutu. Nah, ini untuk menunjang mutu-mutu di pelayanan rumah sakit. Jadi tampilannya seperti ini, sederhana. Ada aplikasi tools untuk dashboard ya, tarif tindakan, input komplain, sampai daftar pasien perjanjian ya. Ini perjanjian tuh ada yang tahu nggak? Pasien perjanjian. Ada yang pernah dengar nggak? Pasien perjanjian. Halo? Biasanya itu Bapak, bukannya tentang pulang paksa itu ya Bapak, untuk pasien rawat inap Pak. Oke, ini bentar. Siapa ini barusan ini? Agak kelihatan ini. Nah, siapa? Main ini. Siapa main? Iya Pak, itu akun temen itu Pak. Oke, ini siapa? Mas siapa? Ya berarti? maaf Pak ya. Kenapa Pak? Mas siapa? Saya Firman Pak. Oke, Mas Firman. Oke, wah ada tulisan 3 menit ya, sorry ya. Muncul gak di kalian? Iya muncul Pak. Oke, saya coba kebut ya. Oke, Mas Firman. Untuk pasien yang pulang paksa, Pak. Oke, sebenarnya kurang tepat ya, Mas Firman ya. Kalau pasien perjanjian itu biasanya pasien yang mau berkunjung dengan konsep perjanjian. Artinya gimana? Jadi dia mau berkunjung tuh ada tanggalnya. Contoh saya mau berkunjung nih, misalkan sekarang tanggal 26 ya. Saya mau ke rumah sakit, contoh ya misalkan, atau si A lah, jangan saya deh. Saya kalau bisa jangan ke rumah sakit. Si A contoh mau ke rumah sakit di tanggal 30. Nah, otomatis dia ngisi tuh. Saya mau ke poli ini, dokternya ini, kemudian jam berapa. Nah, itu yang disebut dengan pasien dengan perjanjian. Dalam hal ini dia datang bukan langsung datang, tapi dia menggunakan sistem dulu. Nah, itu sistem itu harus ada di SIM-RS. Jadi menu pasien yang mau berkunjung kelak itu harus ada. Ini kayak adopsi dari sistem kereta ya, pemesan tiket kereta atau pesawat dan sebagainya. Kan bisa tuh mesen di tanggal yang beda ya, atau di tanggal yang
untuk kedepannya itu juga berlaku untuk pasien. Jadi bisa di hari dan tanggal sekian selama kuotanya masih ada. Oke. Kemudian ada sistem farmasi pegawai ini ya. Ini ada nih harusnya SIM-RS. Jadi SIM-RS tuh tidak hanya farmasi aja isinya, tidak, tapi banyak sekali menunya ya. Nanti saya coba demokan di pertemuan terakhir. Ada e-maintenance ya. Jadi ada perbaikan alat yang butuh perbaikan nanti masuk ke sini semua. Oke. Kemudian ada bridging ya, bridging rumah sakit online nanti ada di sini. Kemudian ada Sysrut, terintegrasi rujukan nasional ya. Ini harus sinkron dengan Dinkes ini nanti Sysrut ya. Kemudian hasil pemeriksaan, hasil pendaftaran online. Nah ini ya, pendaftaran online tuh untuk di hari dan tanggal yang sama bisa pakai ini. Kalau yang tanggal yang berbeda bisa menggunakan pasien perjanjian. Oke, ini ada tracer dari rekam medis elektronik. Nah, berhubung dulu rekam medis itu masih manual, ini menggunakan tracer ya atau penanda. Jadi di tiap ruangan nanti di-scan kayak paket ya. Kalian beli paket nih dari Jakarta kan? Ketika masuk DC kan dia scan ya. Oh, nyampe sini di-scan, nyampe sini di-scan. Berarti kan ada recordnya. Itu juga berlaku juga di sini. Oke, ini meetingnya selesai, cuman saya lanjutkan nanti saya upload di YouTube ya. Kemudian aplikasi Simpeldar atau pelayanan darah ya. Kalau mau berobat, mau donor darah, mau transfusi darah, mau berikan darah, kalian bisa pakai ini. Kemudian ada aplikasi insiden kejadian, kalian bisa ada juga nanti menunya ya. Oke, saya pakai pointer lagi. Kemudian ada aplikasi PPI ya atau pencegahan penyakit infeksi. Ini juga ada. Kemudian ada informasi bed management, kemudian ada dashboard rawat inap, kemudian ada pendaftaran mandiri ya. Nah ini beberapa ciri rumah sakit yang modern sekarang sudah menggunakan ini. Jadi pasien datang tuh gak usah langsung ke loket ya, dia bisa milih sendiri dari APM ya atau anjungan pendaftaran mandiri. Ada pasien perjanjian. Nah ini ada tanggalnya kan ya. Ini saya zoom, mana zoomnya? Oke, kemudian ada resume rawat inap, ada resume IGD, ada aplikasi radiologi ya. Nah, ini upload dokumen, ini harus ada semua. Nah, ini contoh pasien kalau kalian terlalu banyak merokok ini paru-paru yang normal dia hitam. Kalau paru-paru yang putih ini berarti ada cairan di dalamnya ya. Oke, ini ada rekrutmen pegawai. Nah, ada beberapa rumah sakit yang menggunakan seperti ini. Keren ini. Jadi rekrutmen pegawainya dia transparan berarti. Ada sistemnya ya. Ada pelaporan dugaan etik dan perilaku ya. Kalau ada perilaku nakes yang nakal atau tidak profesional bisa dilaporkan di sini. Nah, ini dashboard tenaga spesialis ya. Oke, ini nanti dokter-dokter yang ada dia muncul di sini. Oke, absensi berbasis kamera, ada cuti dan sakit, ada gizi. Oke, ada perawat dan medis. Oke, kemudian ada, nah ini tantangan ini keamanan dan user. Oke, ini saya jawab, biasanya saya tanyakan ke mahasiswa ini. Oke, tantangan untuk keamanan itu biasanya SIM-RS ini sangat rentan sekali terhadap hacking atau hal-hal yang berbahaya lainnya ya, karena memang datanya kan sangat-sangat bagus untuk diambil ya. Nah, itu bagaimana sih polanya nanti kalian coba sampaikan ya nanti ya ketika bertemu. Kemudian ada user. Nah, tantangan untuk user ini bagaimana? Tantangan untuk user adalah di tahun sekarang banyak sistem yang canggih, sangat banyak saya sebut ya. Akan tetapi sangat sedikit user yang bisa menjalankan dengan baik. Contoh aplikasi untuk desain. Kan kalian tahu ya, ada Corel, ada Canva, ada Photoshop dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah semuanya bisa menggunakan itu? Kan tidak. Nah, itu juga berlaku ke sistem yang lain, salah satunya SIM-RS. Ada yang dia langsung ngerti diajari sistem, langsung demo misalkan melihat gitu ya, oh gini caranya, oke dia langsung ngerti. Ada yang dia harus mencoba selama 1-2 kali dia baru ngerti. Ada yang dia harus mencoba selama 1 bulan baru bisa mengerti. Nah, itu yang disebut dengan tantangan dari user. Nah, user ini kalau bisa, ini untuk mahasiswa saya ya, ini harusnya kalian harus bisa menggunakan
sistem dengan baik. Kalau kalian bisa menggunakan sistem dengan baik, kalian akan plong ya, akan enak bekerja di tempat manapun. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini nanti saya upload di YouTube, kalian bisa saksikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah ikut ya kuliah hybridnya. Jadi ada yang online, ada yang via YouTube ya. Silakan nanti bisa disimak. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.